Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, yaitu Erik Mesin dan Pemesinan. Salam sehat, sejahtera, dan tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini kita masih di sekitar Master Camp. Kali ini kita akan membahas pada bagian kelima ini, tutorial Master Camp Basic bagian 5. Nanti kita akan membahas bagaimana ada tambahan yang kemarin sudah mulai dari penggambaran, desain, kemudian level, pemberian ukuran, kemudian toolpad mulai dari area mill, kontur, pocket, dan chamber. Kali ini kita akan menambah apabila di bagian bawah ini ada fillet radius. Ya, sini nanti ada fillet radius, ini ada fillet radius, ini juga ada fillet radius, yaitu R-nya 2. Nah, di sini ini nanti bagaimana cara penyelesaiannya pada toolpad. Tetapi pada video kali ini untuk ukurannya tidak saya bahas, jadi hanya di desain gambar, kemudian kita toolpad. Jadi di sini nanti kita mulai dari penggambaran, kemudian bagaimana toolpadnya, kemudian ada tambahan pada toolpad dari yang sebelumnya, yaitu bagaimana untuk pembentukan fillet radius di bagian ini. Ini ada fillet radius, yaitu R-nya 2. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video saya. Semoga nanti kalian bisa mengaplikasikan atau mencoba untuk latihan ini pada Master Camp kalian semuanya. Langsung saja kita mulai dari desain penggambarannya. Jadi untuk desain ini yang perlu diperhatikan atau dicermati bahwa base-nya gambarnya adalah di titik tengah ini, yaitu lingkaran ini. Jadi pada saat kita membuat desain, kita harus perhatikan base-nya gambar agar mudah untuk membuat gambarnya tidak bingung. Jadi ini di base-nya ini. Kita mulai saja, karena ini ada lingkaran, sini kita base-nya kita buat sumbunya lebih dahulu. Kita buat sumbunya pakai line. Nah, untuk sumbu sebaiknya kita menggunakan midpoint. Kita tarik saja garis horizontal, berapa panjangnya bebas, sembarang saja. Yang penting ada sumbu untuk memudahkan kita untuk penggambaran berikutnya. Selesai. Kemudian ini kita rubah aja ke warna biru. Kemudian kita lihat di gambar berikutnya, kita buat lingkaran ini yaitu R-nya 24. Ya, ini awalnya dulu R24. Kemudian ini ada offset 48, offset 62. Kita masukkan 24, selesai. Kemudian kita fillet di sini
ada 48 dan 62 untuk menemukan titik lingkaran yang di sini, yaitu nanti ada R12. Kita ambil objek 48, kita klik ini, kita letakkan sebelah kanan, kemudian 62. Kita klik ini, kita letakkan sebelah kanan. Ini tidak nyampe, kita panjangkan, buat saja 20, kita panjangkan sampai lewat seperti ini. Ya, kita lihat tadi ini sudah 48, 62, berikutnya kita buat lingkaran ini, R12, R12 kita buat lebih dahulu. Ya, kemudian bisa kita tarik garis di sini. Ini juga bisa kita tarik seperti ini. Kita simpan lebih dahulu. Kita simpan. Kita tempatkan di sini. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Ini sudah, nanti kita select di bagian ini. Kemudian kita akan membuat kembali ini. Nah, kelengkungan ini kita buat di sini sudut 55 derajat dan 35 derajat. Nah, kita buat line. Ini kita pakai tool saja. Di sini panjangnya sembarang, ya kita panjang sembarang. Dan sudutnya ini yang kita atur, kita atur sudutnya. Berapa sudutnya? Jadi kalau di sini tadi 55, padahal di sini sampai putaran sini yaitu 270. 270 dikurangi 55. Jadi ini sudutnya 55, kemudian sudut 35 di sini. Berarti di sini adalah 270 ditambah 35. Akan ketemu di sini. Ya. Ini adalah sudut 55, ini sudut 35. Nah, ini. Jadi bagaimana caranya? Karena 0 derajat kuadran di sini 90, 180, 270. Berarti kalau yang ini 55 berarti 270 dikurangi 55. Sedangkan di sini 270 dikurangi 35. Sekarang kita buat R57. Ya, kita buat dulu R57. Buat lingkaran R57. Kita tempatkan di sini. Kemudian berikutnya kita lihat lagi. Ini untuk lingkaran yang di sini. Ya, lingkaran di sini. Tetapi di sini ada lingkaran sumbu yang R-nya itu tidak diketahui. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita lihat bahwa lingkaran di sini adalah 12. Ya, 12 R-nya berarti 57 ini dikurangi 12 atau ini di offset ya ke dalam sebesar 12 sama. Nah, kita offset saja 12. Kita offset 12 lingkaran ini ke dalam. Ya. Ini adalah sudah ketemu titik lingkarannya ada di sini dan di sini pada
R12 ini. Ini R12, R12. Jadi kemudian yang sini ada R5. Kita buat saja R12. Ya, R12 kita tempatkan di sini, ya, tepat pasti sini kita besarkan berapa tepat. Jadi ini tempatnya tepat titik ini. Kemudian ada R5. Kita buat R5 di sini. 1, 2, selesai. Nah, ini yang nanti kita beri garis penghubung untuk slotnya. Ini kita rubah saja garis ini ke sumbu biar gampang dibaca. Kemudian yang ini kita buat slotnya. Ini kita bongkar saja, kita nolkan saja. Ini kita tarik ke titik ini. Nah, misalkan siapa berikutnya sama dari titik ini ke titik di sini. Sudah ketemu slotnya. Ini yang kita untuk slotnya. Kita potong dulu saja biar tidak terlalu ruwet. Bisa ketemu slotnya. Oke. Ya. Jadi ini tidak digunakan, kita buang. Kita simpan lebih dahulu, belum kita lanjutkan nanti. Ini kita tinggal buat garis yang ke sini. Ini garis miringnya ini yaitu 84. Jadi sebelumnya kita simpan lebih dahulu biar kalau nanti ada trouble komputer kita atau mati lampu tidak mengulang mulai dari awal. Oke, berikutnya kita akan membuat garis ini. Tapi sebelum buat garis ini kita buat offset dulu garis bantu untuk menentukan titik yang di sini sebesar 84. Nah, offset dulu 84. Nah, ini kita offset ke arah sini. Ya, nah, tinggal kita tarik garis dari titik ini ke lingkaran ini. Kita bongkar dulu titiknya. Ya, selesai. Ya, kemudian kita bisa potong yang tidak kita gunakan. Nah, kemudian ini juga sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat garis yang ini. Nah, ini ada selengkungan yang R-nya 8. Nah, kita buat fillet saja R8. Ini R8. Kita fillet saja 8. Kita matikan dulu. Kita tinggal fillet di sini. Nah, ini dengan ini. Ya, seperti ini. Filletnya. Kemudian di sini ada juga fillet 8. Ya, seperti ini. Ini sudah kita bisa potong-potong ini. Ini lagi ada, bentar. Ada fillet di sini. Nah, ini ada fillet R7,5. Nah, kita buat R fillet 7,5. Nah, di sini ada fillet 7,5. Nah, ini dengan ini. Nah, ini selesai, bisa kita buang ini, kita buang. Kemudian ini tidak dipakai, ini kita buang. Seperti ini. Selesai. Kita saja di sini. Kita
Ini kita potong. Nah, di tengah ini ada slot R8, ini R12, ada slot R8. Kita buat 8 ya. Nah, ini dan ini kita hubungkan garis. Ini kita potong. Kita potong. Kita lihat dulu gambarnya. Nanti ini tidak ada, nanti ini hanya kita potong. Salah potongnya. Nah, ini kita potong ini. Ini kemudian ada lingkaran di sini. Kita buat lingkarannya. Ini ada lingkaran diameternya 18 dan diameternya 34. 18 dan 34. 18 di sini. Kemudian ada 34. Ada 2. Nah, ini adalah garisnya. Ini bisa kita gunakan garis jumbo. Ini juga kita pakai garis jumbo. Nah, ini gambar dasar dari desain tadi. Sudah selesai. Ini nanti kita pindahkan saja. Tidak perlu. Ya. Kita nanti bisa menggunakan kita buang saja. Nah, ini sudah selesai, kita simpan. Kita cek dulu gambarnya. Ini sudah betul, ini ada R12, R5. Jadi garis yang tidak ukurannya adalah untuk yang di chamber nanti ya, chamber nggak perlu kita gambarkan, termasuk ini ada R2-nya nggak perlu kita gambarkan. Jadi ukuran-ukuran yang tampak ini yang kita butuh penggambarannya. Oke, ini sudah selesai. Kita ke gambar, kita simpan lebih dahulu. Oke, selanjutnya yang ada yang masih belum, gambar ini ada R10 di sini. Kita buat pilih R10, ada yang tertinggal. Nah, ini kita buat R10. Jadi ini kita potong. Kemudian ini juga kita potong, tidak dipakai ini, kemudian ini, kemudian ini. Kita hapus. Ini juga kita hapus saja. Kita potong ini. Kita potong. Kita hapus ini. Kita hapus di sini. Oke, ini seperti ini. Ini juga kita buang saja, nggak apa-apa. Oke, ini sudah selesai gambar kita simpan. Nah, kita akan membuat dulu, sebelum kita toolbar, kita buat dulu media bendanya. Ini tadi sudah kita hapus, nggak apa-apa. Kita buat dulu medianya, kita buat sumbu lagi. Di sini dapat saja sumbu, di sini. Oke, kita tinggal offset ke titik sebelah kanan, kita offset
84 masih kurang, kita tambahkan tanggal 100, masih kurang, kita offset 120, masih kurang, kita tambah 125. Oke, ini kemudian ke kirinya kita offset lalu besar, kita pakai 60, kita kecilkan, kita pakai 58, namanya 55. Oke. Nah, ini kita offset, kita 54 aja. Ini untuk media bendanya. Kemudian ini juga kita offset ke atas. Oh, ini juga terlalu jauh. Kita pakai 20. Oh, kurang besar, 25. 27. Oke. Sedangkan yang ke bawah kita offset juga. Kita offset 40. Kurang 50. 55. Masuk 59. Oke. 60 sekalian. Oke. Ini sudah selesai. Kita tinggal potong bagian luarnya. Oke. Nah, bantu ini kita buang. Nah, ini adalah medianya nanti yang akan kita bendanya. Tapi ini kita ambil di tengahnya dulu, kita buat diagonal. Kita buat diagonal di sini. Buat diagonal di sini. Ya. Nah, ini tempat titik tengahnya kita letakkan di kuadran tengah. Kita transform, ini kita blok dulu boleh, kemudian transform move to origin, ya, kita letakkan di sini originnya. Nah, ini sudah posisi tengah-tengah di kuadran tengah. Ini kita buang garis bantu, kita buang garis bantu. Nah, ini sudah punya media, tinggal berikutnya kita akan tool part benda ini. Oke, berikutnya kita akan toolset desain gambar ini. Kita pindah ke mesin, kemudian ke mill, depot saja. Kemudian kita buka ini propertiesnya, kita pilih stock setup. Kita pilih select corner, kita klik titik bawah kiri, kita naikkan ke atas sampai posisi sebelah kanan atas. Ya. Kemudian untuk bendanya ini kita tambahkan 2 mili kelebihannya Y dan X-nya 89. Kemudian ini tambah 2 menjadi 1811881. Kemudian di sini tebalnya kita lihat dulu, gambarnya punya ketebalan 20. Nah, kita buat 20, ini kita jadikan 21. Setnya ini saya masukkan 1. Oke. Dan kita pastikan kita centang oke. Nah, ini sudah selesai untuk penentuan stock setup-nya atau bendanya. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan buat fishing lebih dahulu. Tujuan fishing adalah untuk meratakan permukaan benda kerja ini. Kemungkinan ada bagian-bagian di bagian atas yang tidak rata, ini kita fishing lebih dahulu. Tapi sebelum kita fishing, kita lihat tool berapa yang efektif. Nah, untuk melihat tool ini, kita bisa lihat di gambar ada lekukan, jenis R8.
Ini ada R10, ada R7,5. Nah, ini yang terkecil adalah 7,5. 7,5 itu berarti diameter 15. Kalau kita pakai diameter 15 ini masih bisa, ya masih bisa. Tapi di sini ada lubang 18. Ini ada lubang 16. Jadi kalau ini 15 masih bisa dipakai untuk melubangi ini, ya, melubangi ini. Atau paling efektif ya kalau mama tidak terlalu besar ya kita pakai diameter 12. Diameter 12 bisa untuk sekaligus meratakan, membantukan bagian luar dan melubangi slot ini, lubang ini. Oke, kita buat dulu untuk facingnya. Kita bisa sini klik kanan, pakai middle part facing, face ini bisa, atau di sini kita buka, pakai ini juga boleh. Jadi kita pakai chain, kita klik saja bagian ini, kita centang, ini face, chain, toolnya kita buat lebih dahulu, klik kanan, kredit, kita email, next, kita pakai tool 12 saja, kemudian overall cutting, soldernya ini saya pakai 35, next, bit rate-nya saya pakai 500, langkahnya saya pakai 50, kemudian pixelnya pakai 1000, pitnya. Oke, next, ini kita aktifkan, kita pilih cut parameter, kita pakai zigzag saja di ini sudah sebelumnya kita coba bahas ya, apa itu zigzag, apa itu wave. Kemudian untuk maksimum step over kita pakai 30%, 30%, kita konvensional. Ini karena tidak perlu penyisaan atau tidak disisahkan, kita nolkan saja. Oke. Jika tidak perlu, linking parameter ini sudah. Ini kita kecilkan saja ke 10, ini ke 5. Ya, biar tidak terlalu tinggi. Ini 0 karena basic. 0 dari benda basicnya. Ini sudah basic. Kita simpan lebih dahulu. Kalau kita mau disimulasikan bisa, kita klik saja di sini dari select program operation, select operation. Ya, seperti ini. Oke. Ya, kita pindahkan ke prosedur. Garis sulfatnya ini kita sembunyikan. Oke, langkah berikutnya kita bisa menyayat bagian tepi dari semua lubang ini. Kita bisa pakai kontur. Kontur ini bisa saya sayat, bisa sayat. Atau kita pakai area mill. Dari tepi kita sayat awal. Coba kita pakai area mill saja ya. Kita pakai area mill. Ini area mill, klik area mill. Untuk mesin regen ini kita klik ini bagian luarnya. Nah, ini bagian luarnya, batas luarnya. Sedangkan Aviogen regen ada bagian dalamnya. Ini jadi dari sini sampai sini maksudnya bagian dalamnya, batas dalamnya. Kita klik di sini. Nah, ini nggak nyambung. Kita bisa tambahkan di sini. Ya, kalau ini pakai yang single ya, kita ini klik. Tapi ini kena ini, karena nah seperti ini nggak bisa.
kita harus membuat tambahan di kita gagalkan ini ya pada levelnya. Oke, kita buka level ini gambar utama ya, ini saya beri gambar utama. Nah, kita akan kopikan dulu gambar utama ini, klik kanan, copy and edit. Kemudian kita tambah new layer, ada layer 2 ini, kita klik kanan, kita paste di sini. Ya, kita paste, kita aktifkan, tapi di gambar utama ini judulnya kita matikan supaya tidak kacau dan tidak mengganggu yang akan dipotong. Kita potong atau kita buang lebih dahulu garis ini. Ini kita buang. Kalau perlu ini kita potong biar nggak mengganggu. Nah, ini kita potong. Kita potong. Nah, seperti ini cukup karena kita butuhkan bagian luarnya ini. Nah, ini sudah. Nah, pada bagian 2 ini kita beri nama sulfat 2. Karena tempatnya di sulfat 2. Kita lihat tuh. Ya, sulfat 2 ini nanti di sini ya. Buat sulfat 2. Oke, kita ke sulfat, kita pakai area mil tadi. Saya ulangi lagi, di mesin regen adalah bagian batas luarnya. Yang akan kita area mil, kita klik OK. Kemudian yang berikutnya abrasion region, kita klik ini, bagian dalamnya, batas dalamnya. Nah, ini kali ini sudah ada. Ini ada yang belum terpotong. Ini nggak boleh. Nah, ini ada yang belum terpotong di sini. Ini harus kita potong lebih dahulu. Ini kita gagalkan. Nah, ini jadi masalah nantinya. Ya, ini sudah. Jadi kita simpan lebih dahulu. Termasuk di level 1-nya ini. Ini kita sembunyikan ya. Di sini ini. Oh ya, ini tadi yang belum potong yang ini. Ini tadi yang tertinggal belum dipotong tadi. Oke, nah apa ini sudah. Oke, sekarang kita lanjut untuk sulfatnya. Ya, jadi level 2 kita mulai lagi di area mil. Mesin regennya kita klik ini. Oke. Poison regennya kita klik ini. Ya, ini sudah betul. Kita tenang oke. Kemudian kita preview lebih dahulu. Nah, ini sebaiknya kita pakai from offside. Nah, lihat bagian nggak kena. Kalau kita pakai offset, kita preview lah di sini. Nanti akan bagian luarnya kena semuanya. Oke, kita centang oke. Area mil, toolnya kita pakai 12 tadi. Cut parameter, kita pakai konvensional. Step overnya ini kita pakai 30%. Kemudian ini tidak kita sisahkan, kita nolkan. Ini kita nolkan. Oke. Untuk di cut. Nah, di cut ini karena ada kedalaman yang 20 semuanya, kita centang. Di cutnya kita pakai maksimum 2 mili. Terus di finishing, nggak usah karena bagian dalamnya sampai habis nggak perlu finishing. Kalau mau boleh, tapi nggak perlu. Kemudian finishing parameter di sini negatif 20. Karena totalnya ketebalan baja 20. Oke, ini kita gunakan resetnya 10, resetnya 5. Kita centang seperti ini. Ya, ini. Coba kita simulasikan lebih dahulu. Kita simpan. Ya.
kita ingin lambatkan sedikit. Oke. Ya, ini seperti ini. Oke, ini oke. Kita kembali ke mastercam-nya. Ini kita stopkan. Kita sembunyikan garis toolpath-nya. Nah, ini kita simpan lebih dahulu saja. Oke, selanjutnya kita akan melihat di bagian ini. Kalau kita lihat, menjadi sudah bagian lebih luar dari desain. Sekarang kita akan lihat yang bagian ini. Ini di sini kedalamannya, kita lihat 5 mili. Ini sudah 5 mili. Oke, sekarang kita ke mastercam-nya. Tapi sebelum kita mulai, karena nanti ini akan kita set dengan menggunakan pocket. Nah, karena ini ada di sini ada namanya tonjolan, dan ini bagian bawah jadi ada puluhnya seperti itu. Kita akan membuat level dulu untuk mempermudah. Kita aktifkan di level 1, kemudian kita copy entities, kita ke level 3 saja, ke level 3. Oke, level 3 ini kita pastekan entitiesnya. Oke, ini sudah di level 1 kita visibelkan. Nah, sekarang kita akan potong garis-garis yang kita tidak gunakan. Jadi ini sebaiknya kita buang saja untuk memudahkan nanti. Kemudian ini tidak kita gunakan. Ini kita potong. Kemudian ini juga tidak kita gunakan. Ini kita buang. Kemudian ini kita buang. Kita buang juga. Kita buang. Ya, kita lihat di sini ada tumpuk tidak. Oke, ini sudah ada. Ini ada garis ini. Nah, ini ada garis, kita potong dulu di sini. Ya, ini. Kemudian ini kita buang. Ya, kita gunakan. Nah, jadinya seperti ini. Yang perlu diperhatikan bahwa di bagian ini nanti, ini ada cekungan atau fillet. Ini ada fillet, yaitu R2. Nah, ini ada fillet R2, ini yang harus diperhatikan. Kita tidak bisa langsung pakai end mill kedalaman 5 dengan ukuran sesuai dengan tambang. Ini diperhatikan karena apa? Ini harus kita fillet nanti. Ada fillet di sini. Ini, dan ini ada fillet. Jadi ini perlu diperhatikan karena ada filletan di situ. Nah, sekarang untuk fillet agar nantinya kita tidak bisa langsung menggunakan tool
bold, kita bisa menggunakan endmill lebih dahulu. Kita menggunakan endmill lebih dahulu, kemudian kita baru bold. Oke. Untuk fillet ini kita offset dulu sesuai dengan ukurannya. Kita offset dulu sebesar 2 mili. Ini kita offset keluar 2 mili. Ini juga kita offset keluar 2 mili. Seperti ini. Ya. Kemudian di bagian ini juga akan kita offset, karena kalau kita pocket langsung nanti ada sisa. Nah, ini akan kita offset dari diameter toolnya, kita tambahkan 1 mili. Diameter tool kita 12, kita offset 13. Ini kita offset keluar 13. Bisa, ini juga nggak bisa, nggak apa-apa, nanti kita edit saja, garisnya nggak bisa. Ini kita, ini cukup, ini nggak bisa, kita buang saja. Nah, ini kita offset, kemudian ini kita potong, dan ini kita potong. Kemudian, nah ini kan kita tidak pakai, silakan kita hilangkan saja, kita hilangkan. Nah ini kita hanya butuh menghubungkan garis ini, kita buang. Kemudian, nah ini kita hubungkan saja garisnya. Oke, kita hubungkan garisnya. Ini kita tambahkan ya, kita tambahkan dulu ke sini. Kemudian ini kita tarik aja ke titik ini. Begitu pula yang ini kita tarik ke titik ini. Nah, kemudian kita potong yang tidak kita gunakan. Ini jadi ini kita buang. Ini kita potong. Ini kita buang. Ya, seperti ini. Jadinya sebelum kita pocket. Ini jika kita buang, nanti berpengaruh pada saat kita toolpath. Nah, sekarang kita beralih ke toolpath-nya. Kita pakai ke toolpath. Kita toolpath dengan pocket. Nah, di sini kita klik itu garis ini. Kemudian, nah ini yang kita klik lingkarannya dan lingkaran yang ini, yang offset. Ini yang aslinya, ini yang kita klik. Ya, jadi kita centang OK. Pocket, toolnya tetap 12, diameternya 4 parameter, kita pakai konvensional. Ini kita nolkan, karena enggak kita sisirkan. Kemudian roggingnya kita paralel spiral. Di sini kita masukkan 30% untuk spacingnya, terus step over. Entry motionnya kita off-kan saja, kita matikan. Finishing, ada finishing karena ada kedalaman, ada dinding. Kita sisakan 0,5. Let in, let out-nya kita matikan, nggak perlu. Deep cut, nah ini kita harus hidupkan. Kita centang, kedalaman maksimum roggingnya 2 mili, di finishing sekali. Sebelum di finishing, disisakan 0,5. Kemudian linking parameter, ini kita ganti 10 saja, jangan terlalu tinggi.
ini 5. Kemudian sini kedalamannya negatif 5. Kedalamannya. Oke, kita centang. Nah, seperti ini. Kita simpan lebih dahulu. Kemudian kita simulasikan. Oke. Kita simulasikan. Nah, perhatikan di sini bahwa ini masih belum selesai, masih ada batas. Nanti yang dipakai adalah lubang yang ini tonjolannya, tetapi di begini ada fillet, termasuk yang di sini ada fillet. Ya, ada fillet di sini. Ya, ini nanti kita akan menyayat ini dulu dalam ini, baru nanti kita akan fillet. Kita gunakan end mill-nya diameter 6. Ya, kita akan gunakan end mill diameter 6. Oke. Kita kembali ke mastercam-nya. Oke, nah dulu garis kontur garis toolpath-nya kita sembunyikan. Nah, ini selesai. Tinggal nanti kita ke bagian berikutnya, yaitu kalau kita aktifkan ya di sini. Ini kita matikan sementara. Nah, ini nanti yang ini akan kita set terlebih dahulu ya. Kita set terlebih dahulu sebelum kita menggunakan boot mill-nya. Oke, berikutnya kita akan menyet bagian ini. Bagian ini akan kita sayat. Ini berarti kedalamannya 5 mili. Tapi kalau dari permukaan atas 10 mili. Ini akan kita sayat lebih dahulu. Baru nanti kita gunakan bootnya termasuk yang bagian ini. Oke, kita akan sayat ini. Ya. Ini akan kita sayat. Kita akan kopikan saja pada yang kita butuhkannya ini. Kita copy pada level 1. Kemudian kita ke level 4. Pada sudah ada ya, level 4. Nah, ini level 4. Kita pastekan di level 4. Paste entity. Nah, tempat ini kita beri nama toolpath keempat. Ya. Tapi jangan lupa sebelum yang lainnya dihapus dan diedit, ini dimatikan dulu yang level 1. Oke. Jadi yang tidak kita gunakan, kita buang. Kita delete saja. Ini tidak kita gunakan. Kemudian ini tidak kita gunakan. Kemudian ini juga tidak kita gunakan. Ini ada ya. Jadi ini berarti ya, ini yang lainnya sudah cukup. Ini nggak perlu. Nggak perlu. Oke, yang lainnya nggak butuhkan, kita buang saja. Oke, nah ini nanti akan kita langsung ke pocket. Nah, kita pocket saja langsung. Tetapi di sini ini nanti ada radius fillet. Kita lihat, nah ini ada radius fillet. Nah, makanya kita tidak bisa langsung, harus kita offset ke dalam untuk sisanya akan kita fillet.
dengan R2 ini. Kita offset dulu ke bagian dalam, itu 2 mili. Ya, kita offset ini ke dalam, ini ke dalam, ini kita offset keluar, termasuk yang ini kita offset keluar, yang ini kita offset. Nah, ini mau nggak bisa, kita pakai boot saja. Nah, kita centang oke. Ini kita buang, kita pakai. Ini kita buang. Kemudian ini kita buang. Ini akan satu, kita buang. Oke, ini akan kita pocket. Kita masuk ke dompet. Kita copy saja. Ini kita copy untuk yang pocket yang nomor 3 ini kita copy ke part, kemudian kita paste. Ya, paste. Geometrisnya kita ganti. Karena tadi masih yang ini, kita klik kanan, region. Nah, kita klik yang ini saja. Nah, ini ada garis yang nggak nyambung. Nah, ada garis yang nggak nyambung. Ini harusnya kita sambungkan mestinya. Oke. Kita sambungkan dulu. Yang kita edit dulu ya. Kita ini nggak nyambung. Kita sambungkan saja. Kita sambungkan. Ini jadi ini. Ya, ini. Oke. Kita klik geometrisnya. Kita bikin saja. Klik kanan, bikin all. Kita klik. Nah, ini sudah seperti ini. Kita centang oke. Oke. Kita klik di parameter. Yang kita rubah yaitu di sini karena kedalamannya dari atas 10, tetapi mulainya negatif 5. Ya, ini karena top stoknya kita rubah ke posisi negatif 5. Yang lainnya sama, kita centang oke. Kita generate. Lihat, nah ini kita akan simulasikan. Ini satu-satu saya nyalakan saja biar tampak nanti. Ya, kita simulasikan. Ya, ini seperti ini. Nanti yang ini akan kita sayat dengan menggunakan ini akan kita sayat nanti pakai bolt. Ya, ini untuk pocket yang sini. Oke, contohnya kita ke scan kembali, kita pindahkan ke bagian atas, kemudian garis bawahnya kita sembunyikan. Nah, kita lihat lubang di sini berapa? Gambarnya kita lihat. Nah, ini ada lubang 18. Ini ada slot lubang R8 2 kali 16. Jadi kalau kita pakai tool 12 bisa. Kalau ini kita selesaikan lebih dahulu dengan tool yang diameter 12. Nah, ini kita selesaikan. Di sini mempunyai ketinggian yang sama sampai tembus. Sama langsung saja kita
ke pocket ini juga kita pocket ya. Oke, jadi nanti yang ini, ya ini dengan diameter 12. Kita cek dulu ya, sudah. Ya oke, ini diameter 18. Oke, sekarang akan kita pocket slot dan lubang yang ini. Oke, kita kopikan saja ya, kita kopikan untuk yang pocket. Pocket 4 ini kita copy, kemudian kita pastekan. Nah ini ada di pocket 5. Kita klik geometrisnya dulu karena kita akan merubah. Klik kanan, region all, ini kita klik, kemudian ini kita klik. Ya, dua itu kita centang OK, parameternya kita aktifkan. Yang lainnya sama, ini di posisi 1 tadi, ini di posisi negatif 20 karena tebal materialnya 20, kita centang OK. Kita lihat ya, kita lihat lebih dahulu ya, ini kita coba untuk simulasikan. Oke, kita simpan lebih dahulu untuk simulasinya. Ya, ini sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan ini dulu. Ini kita bullkan ya, kita bullkan. Nah, kita lihat top. Jadi ini nanti kita akan sayat. Ya, kita bullkan ya, kita bullkan. Ini R-nya kita buat. Oke, langsung saja kita ke master lagi. Nah, di sini kita perlu nambah level untuk mengerjakannya ini. Kita sesuaikan levelnya lebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang filletnya. Kita ke level lebih dahulu. Kita copy level 1. Copy entities. Kita ke level 5. Nah, ini kita pastekan di level 5 fakta entities. Level 5 ini saya beri berarti tolpat 6. Kita masukkan tolpat 6. Oke. Nah, sekarang ini kita visible 1 kita matikan. Nah, saat ini saya sembunyikan. Ya. Oke, kita hanya butuh karena punya ketinggian sama, jadi ini sama ini yang kita tolpat ini ya, kita buang ini ya, kita buang, kemudian ini kita buang, ini kita buang ya, kita buang semua, ini nggak dipakai. Nah, ini kita potong, berarti nggak bisa. Ini kita potong, ini kita buang saja, ya nggak ribet. Kita buang. Ini kita buang juga, buang. Nah, ini kita buang. Nah, ini akan kita bullkan. Oke, ini kita hanya cukup pakai kontur. Ya, kita pakai kontur, kita lihat nanti kita butuh multi faces tidak.
Kalau ini cukup habis, berarti kita nggak perlu ke multipassage. Oke, kita langsung saja ke toolpad. Kita gunakan kontur. Kita klik ini, kemudian ini, centang oke. Kita kontur. Toolnya ini yang kita buat baru. Klik kanan, create tool. Nah, ini gunakan ini. Boot and mill ini. Ya, boot and mill ini. Apa sih boot and mill ini? Boot and mill itu seperti and mill, tapi di bagian tepinya itu ada radiusnya. Next, kita pakai diameter 8. Ya, kita pakai diameter 8. Kemudian, nah ini radiusnya ini kita pakai 2. Nah ini sudah 2. Kemudian shouldernya ini kita pakai 35. Ya, ini kemudian next, ini kita pakai 200 saja. Feed rate-nya, selang rate-nya kita pakai 50. Bedanya boleh 1.500 atau 1.000 pun tidak masalah. Kita finish. Nah ini bullnya bull and mill parameter ini tidak ada perubahan. Dikatnya ini nggak perlu karena kita butuh langsung ke bawah. Ini kita matikan juga. Multipassage sementara nggak perlu, kita lihat dulu. Jadi, kemudian linking parameter. Nah ini yang kita butuhkan yaitu -5 kedalamannya. Nah, kita klik OK. Nah ini dapat di bagian dalam. Jadi ini harus kita pindah ke bagian luar parameter, dikat parameter. Nah left-nya kita ganti right. Nah ini ya. Kita lihat saja, kita klik aja di level 1, kita aktifkan level 1 ya. Biar kelihatan, kita ke toolpath, kita pakai isometrik, kita simpan lebih dahulu, kita simulasikan. Oke, kita play. Oh, nah ini berarti belum semuanya. Oke, kita simulasikan. Ya, kita play. Untuknya kita aktifkan ya. Nah, ini sudah tampak untuk ya ini. Nah, ini R-nya sudah ada ini, tampak R. Begitu pula yang di sini. Nah, ini ada R-nya. Ya, ini ada R-nya juga. Ini R, ini R. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini. Ya, ini akan kita bullkan juga. Ya, ini kita akan bullkan juga. Oke. Kita pindah ke master cam. Stopkan. Backlight-nya kita sembunyikan. Kita hanya butuh bagian ini. Nanti kita ke level lebih dahulu. Kita level. Oke. Sini kita butuh ini. Kita kalau ini tadi. Ya. Kita ke level 1 ya. Kita kopikan saja. Copy. Kita tambah ke level 6. Kita faktorkan. Nah, ini kita sembunyikan dulu visible-nya level 1. Nah, kita hanya butuh ini. Ya. Ini kita buang ya. Kita buang ini. Kita buang. Ini kita potong. Kita nggak pakai. Ya. Ini
Ini tidak kita buang. Ini tidak kita buang. Ini juga begitu, ini juga perlu. Ini ya hanya ini saja yang kita butuhkan, ini saja. Kita ke tempat, kita hanya butuh kontur ya, kontur yang ini kita kopikan saja ya. Ini kita yang 6 ini, oh ini levelnya saya beri nama level 47 ya, 47. Oke, kemudian kita copy yang 6 ini, copy, kita pastekan tempatnya. Nah ini geometrisnya kita klik lebih dahulu, kita rubah region all, kemudian kita klik ini ya, yang ini. So, yang ini boleh dari sini lah, tidak masalah. Nah ini sudah, kita centang OK. Nah, kita centang OK. Kemudian untuk parameternya kita rubah di linking saja. Berarti di sini ini negatif 10, startnya negatif 5. Seperti ini. Ini startnya sedangnya 10. Oke, kita centang OK. Kita lihat tempatnya. Oh, ini dapat dalam, kebalik ya. Kita rubah. Kita rubah tingkat parameter right berarti ke left. Kita generate, nah seperti ini. Nah, kita aktifkan semuanya di 1, kemudian kita tempat, kita rubah ke posisi geometrik. Ya, kita coba simulasikan. Oke. Ya, ini kita perhatikan, nah, di sini ini masih ada sisa, ya, berarti di sini kita butuh, ya, untuk di multi passage. Ya, ini juga, ya, kita butuh multi passage di sini. Oke, untuk yang bagian ini kita multi passage. Ya, kita stopkan dulu. Kita parameternya yang ke-7 ini kita rubah. Multi-passage. Nah, kita berikan multi-passage 2 saja. Ya, 2. Kemudian ini kita masukkan 0,3 dikalikan dengan 8. Punya 8. Oke, kemudian kita finishing. Tidak perlu. Sudah, langsung saja. Kita klik start. Ya, kita generate. Nah, ini sudah. Nah, ini kelihatan ada 2 multi-passage. Kita simulasikan. Ya, kita simulasikan. Kita simpan lebih dahulu. Ya. Ya, ini ternyata sudah bersih. Sampai filmnya kita sembunyikan dulu. Nah, ini sudah bersih. Ini ada R-nya. Ya, ini sudah filletnya di bagian bawah sudah ada semuanya lengkap. Ya. Tinggal nanti terakhir di slotnya ini. Ya, ini kita slotnya yang belum. Ya. Nah, ini namanya boot. Boot itu ini, kalau kita lihat di front, nah ini adalah tool bootnya. Nah, seperti ini, boot itu. Jadi ini diameter 8 dengan ujungnya radius 2. Ini namanya tool boot and mill. Ini. Oke, berikutnya kita akan mengerjakan slot yang ini, yang mempunyai radius 5.
Nah, ini kita akan slot dulu, nanti terakhir kita camper. Ya, ini slotnya kita kerjakan dulu ya, slot ini lubang. Di sini startnya di negatif 5 startnya ya, kedalamannya 20. Oke, kita langsung ke programnya. Kita rubah ke posisi top. Nah, ini kita nggak usah nambah level, ini bisa langsung dari ini tadi ada di level level 6 ya, level 6 kita gunakan untuk pocketnya ini. Kita copy saja pocket yang ada, ini kita copy, kita klik kanan, copy, kita pastekan di ini. Nah, dia ada pocket 8 ini. Jadi nanti levelnya ini saya tambahkan ya, yang 7 ini dengan yang 8. Oke. Nah, seperti ini. Ya, di sini geometrisnya kita rubah. Geometrisnya kita klik, kita region all, kita klik ini. Ya, klik, ya, kita centang OK. Centang OK. Parameternya kita rubah. Toolnya, nah toolnya ini karena tadi 10 kita belum punya, kita gunakan tool yang Nmil 8. Kredit tool, kita pakai Nmil, next, kita pakai yang 8, ya 8. Nah, ini kita pakai 40, oke, next. Fit rate-nya kita pakai 300, kemudian lang rate-nya pakai 50. Speed-nya oke, 1000 saja tidak masalah. Finish. Oke, kita pakai Nmil 8. Parameter yang lainnya tidak ada perubahan. Rocking, deep. Kita ke linking parameter. Ini kedalaman 20. Kemudian startnya. Nah, kita pakai negatif 5. Top stoknya. Ini mulainya nyayat ya. Mulai nyayat di negatif 5. Kita oke, kita generate, kita lihat toolpathnya ya seperti ini. Ya, kita simulasikan saja. Nah, simulasikan semuanya, kita jalankan, kita simpan lebih dahulu. Ya, ini kita play. Ya, ini sudah selesai slotnya, tinggal kita camper. Oke, kita camper untuk yang paling akhir. Oke. Ya, sekarang di bagian paling akhir kita camper. Di sini ada bagian camper yaitu lubang ini, kemudian bagian luar ini, kemudian lubang slot ini, dan lubang slot ini. Ya, yang perlu diperhatikan bahwa untuk lubang ini, yang ini, kemudian tepi ini, dan slot ini mempunyai tinggi yang sama. Jadi start di posisi 0, top plane-nya, jangan ini nanti beda. Nah, ini yang sama akan kita kerjakan lebih dahulu. Oke, kita mulai saja untuk ya, kita rubah ke posisi topnya, kita sembunyikan toolpath-nya semuanya. Ya, kita ini tadi bagian ini sama ini. Oke. Untuk camper kita menggunakan kontur ya. Kita menggunakan kontur yang 7 ini kita kopikan saja. Kita copy, kemudian kita paste. Mari ke sini. Oke, apa? Kita paste ya, kita paste. Oke. Di 9. Kemudian kita region-nya kita rubah. Klik kanan, region all. Jadi lubang ini, kemudian yang ini,
kemudian ini punya ketinggian yang sama. Kita centang OK, parameternya kita klik. Nah, toolnya belum ada, kita buat tool baru untuk campernya. Klik kanan, create tool, kita pakai chamfer mill. Nah, ini kita chamfer mill. Next, kita pakai diameternya 10 saja. Kita pakai 10. Kemudian tip diameter bagian bawah ini kita pakai 1. Ya, ini pakai 1. Kemudian kita next. Ini kecepatannya kita pakai 100 saja. Lang rate-nya pakai 50. Tiga speed-nya tetap 1000 saja. Ini. Kemudian di cut parameter. Nah, kita lihat. Ini kita pilih. Ini kita klik. Kita pilih pakai 2D jumper. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, yang perlu kita lihat berapa sih ukuran jumpernya. Kita tadi belum lihat. Nah, 1 kali 45 derajat. Nah, ini 1 kali 45 derajat semuanya sama. Kita kembali. Nah, ini kalau 1 kali 45 derajat artinya lebarnya ini 1, bottomnya juga 1. Ini sudah betul. Kita pakai 1, ini 1. Yang multi passage-nya kita matikan, tidak perlu. Jadi ini semuanya pakai. Langsung ke linking parameter. Ini stop-nya di 1. Kemudian di sini 0. Ya, seperti ini 0. Ini top stoknya ya 0 atau 1. Oke, nggak masalah. Ini 0 juga nggak apa-apa. Kita centang OK. Kita generate dahulu. Kita lihat toolpath-nya. Nah, seperti ini. Ini dapat bagian luarnya. Nah, ini sama ini salah. Jadi ini yang kita rubah di sini. Mestinya harus dapat dalamnya. Ini dapat dalamnya. Kita ke geometris terlebih dahulu. Ya, untuk yang lubang ini kita ada di dalam. Itu ada di ini. Kita rubah di ini apa namanya reservornya ini. Nah, seperti ini. Kita rubah ke bagian dalam. Ini juga gitu. Ini tadi yang ini kita rubah ke bagian dalam. Klik kanan reservoir. Ya, ini kita rubah ke bagian dalam. Oke, kita centang saja. Oke, kita bikin. Nah, ini dapat bagian dalam, ini bagian luar, ini bagian dalam. Ya, kita coba saja, kita simulasikan, kita simpan. Oke. Nah, ini. Ya, ini yang betul. Ini yang betul. Ya. Ini coba kita presisinya kita tekankan ya, biar kelihatan lebih bagus, cuma lama nanti kita cepatkan. Ya. Ya, ini. Nah, oke. Nah, tinggal terakhir bagian ini. Ya, sama saja karena sebetulnya sampel sama. Kita ke master plan-nya.
kita rubah ke posisi stop. Nah, ini ya tinggal kopikan saja yang 9 ini, kita klik kanan, copy path, kemudian kita pastekan ya. Kita paste, tapi di 10 kita klik geometrisnya lebih dahulu, kita ganti klik kanan, retain all, ini yang kita klik. Ya, kita klik. Nah, ini kita lihat bahwa ini ada kena bagian luar, maka bagian dalam kita ubah ke bagian dalam, insert. Nah, seperti ini kita centang. Oh, ini intinya proses. Oke, nanti betul. Atau kita retain ya. Kita retain, nah, kita ambil sebelah sini. Ya, kita lihat. Nah, ini kita dapat bagian dalam. Ya. Centang oke. Parameternya kita rubah. Ini hanya di linking parameter saja. Ini startnya di negatif 5. Ini juga negatif 5. Oke. Ya. Kita generate, aktifkan semuanya, kita pindah ke isometrik, kita simpan. Oke, kita coba simulasi. Ya, ini sudah. Oke, selesai. Inilah jadinya toolpath-nya seperti ini. Nah, ini sudah. Ya, ini jadinya. Jadi di sini pada bagian 5 ini ada penambahan ini. Ada penambah fillet, ini ada penambahan fillet, ada penambah fillet ini materi untuk tutorial Master Camp Basic 5. Oke, teman-teman, untuk saat ini tutorial kita pada Basic Master Camp 5 sudah selesai. Semoga sobat-sobat bisa berkarya, bisa mencoba, tidak ada yang sulit atau susah kalau kita mau mencoba. Semangat untuk belajar, semangat untuk sehat, dan selalu bahagia. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel saya. Apabila ada masalah-masalah yang jadi perlu teman-teman, silahkan bisa kirim lewat email ke saya. Semoga semuanya selalu bahagia. Saya akhiri untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.